Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Kiai Haji Farmadi SAG MHI, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, selalu menemani kita bersama. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, lancar dalam segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kasubag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, beserta seluruh para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami hormati para pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam se-Kabupaten Blitar, terkhusus juga yang kami hormati para hafidh-hafidhah yang alhamdulillah luar biasa. Dari pagi sampai siang hari ini dengan bernaung cahaya rahmat ini, semoga panjenengan semuanya selalu diberikan sehat, barokah segalanya, bisa memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua IPARI, Ketua Pojalu, seluruh penyuluh agama Islam se-Kabupaten Blitar, dan seluruh tamu undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang memberi nafas kehidupan, Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, penyejuk hati serta cahaya bagi umat, menggerakkan langkah dan menghadirkan kebersamaan penuh makna di tempat ini. Kita berkumpul hari ini bukan karena kuatnya kita, tetapi karena izin dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sehingga pada pagi sampai siang yang penuh barokah ini, kita bersyukur dapat berkumpul dalam acara khotmil Quran dan doa bersama sebagai wujud tirakat rohani menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh pendidikan jiwa, penguatan takwa. Semoga ayat-ayat suci yang telah kita khatamkan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, menguatkan ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan basyariyah, serta menjaga keberkahan bagi Kementerian Agama dan seluruh umat manusia dan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, guru besar kita semuanya, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang cahaya peradaban yang ajarannya menuntun kita dari gelapnya kebodohan menuju terang benderang iman. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaat beliau min yaumina hada hatta yaumil qiyamah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mengawali acara marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Jamiah Hufadzil Quran sekaligus ungkapan rasa terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya kegiatan yang penuh barokah ini. Kepada Gus Adam Malik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala al-qail man qara'al qur'ana wa hafidhahu adkhalahul jannata wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi qad istaujaban nar. Al-hadis au kama qol. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang paling mulia Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Bapak Kiai Haji Farmadi,
Yang saya hormati, yang saya muliakan Kasubag TU Bapak Kiai Haji Munib beserta para kasih, utamanya kasih Bimais Bapak Kiai Haji Mukhroji, segenap para hadirin meliputi pengawas, guru madrasah, penyuluh agama dan juga anggota JHQ Jamiatul Hafizul Quran dari Kemenak Kabupaten Blitar. Tiada kata-kata yang baik dan hormat kecuali hanya ungkapan alhamdulillah dan wa syukrulillah, karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik kita pada pagi hari ini sampai siang bisa berkumpul di sini dalam rangka melahirkan rasa mahabbah kita kepada Quran. Harapannya semoga kita semuanya menjadi ahlul Quran fid dunya wal akhirah, dan juga kita bisa menjaga lafdzon wa maknan wa amalan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan menjaganya, dalam arti menghafalkannya dan istiqomah, maka dia wajib masuk surga. Itu yang pertama. Selain dari itu ada keistimewaan lagi, diberi 10 tiket untuk masuk surga, yang mana 10 tiket itu diberikan kepada ahlinya, keluarganya, yang keluarganya itu sudah dinas atau ditakdir masuk neraka. Bisa dirubah masuk surga karena barokah keluarganya ada yang hafizul Quran. Ini hadis ada dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Matan Ibnu Majah. Jadi hadisnya sahih. Maka dari itu mewakili para hufadzil Quran yang tergabung dalam Jamiatul Hufadzil Quran Kabupaten Blitar, Kementerian Agama, yang pertama kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenak, juga Pak Kasubag TU, juga kepada Pak Kasih Syariah, Pak Kasih Bimas yang telah memfasilitasi dan juga melantik para Jamiatul Hufadzil Quran, baik dari penyuluh, pengawas, penghulu, guru madrasah dan lainnya, sehingga organisasi ini adalah organisasi yang resmi. Maka dari itu apabila ada kegiatan yang sifatnya resmi, ini pasti ada nota dinasnya. Jadi panjenengan nanti nota dinas itu bisa disampaikan kepada kepala madrasah bahwa panjenengan tindak ke sini itu adalah resmi atas undangan atau bahkan nompo dawuh dari Pak Kepala Kemenak. Sampai itu semuanya yang jihika itu sudah ada SK-nya. Itu saya terima kasih karena diwangi ngopeni Quran. Ngopeni Quran itu podo karo nyekel geni, nyekel mowo. Kalau dipegang terus nggak enek koncone, nggak enek sing tinggi sambat, panas, iso mlonyoh. Tapi kalau dilepaskan hafalan kita hilang. Maka dari itu Kementerian Agama dalam hal ini Bapak Kepala Kemenak, Bapak Kasih Bimais yang telah menggerakkan penyuluh agama Islam, sehingga penyuluh agama Islam itu juga punya andil besar untuk ngopeni Qur'ane awake dhewe. Kita datang dicepaki jajan, dicepaki maem mangke tapi ketoke. Iki aku gak patek jamin lek sing niki kula nggih. Nah itu atas jasanya Pak Kasih Bimes yang telah menggerakkan para penyuluh-penyuluh itu. Ya alhamdulillah saya itu orang mantan penyuluh jadi administrasi, jadi enggak nyiapi, garek datang, tampil, makan, doa, barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah, nasihat penuh hikmah sebagai penguat niat dan penjernih hati agar kita dalam menyambut bulan Ramadan dengan iman yang mantap, ilmu yang barokah dan akhlak yang mulia, yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang senantiasa menjadi pengayom, penggerak dan teladan dalam merawat harmoni keagamaan dan pengabdian kepada bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Farmadi SAG MHI, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Kasih Bimais ya. Sohibul makan dan makanan. Kalau ada. Wah ada Gus, tenang aja. Tenang. Ketua Jamiyatul Cihaki, semua yang hadir. Jujur saya grogi duduk di depan para panjenengan, para hufad, para hafidhat yang katanya ahlullah wa khosatuh. Ahlullah wa khosatuh itu orang hum yadrunal Quran, mereka yang selalu senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa cucu saya tadi saya bawa? Karena biar ikut membacakan amin, paling tidak angkat tangan anak kecil di saat khutbil Quran tadi dibaca. Mudah-mudahan nanti cucu saya juga jadi penghafal Quran. Pertama, yang kedua terima kasih. Untungnya dibentuk Haki Kemenak di saat ada acara kayak begini. Nanti saya undang resmi itu. Undang resmi jenengan sampaikan kepala KUA-nya, sampaikan kepala madrasahnya. Hari ini diundang Kementerian Agama khusus para penghafal Quran. Ini ada berapa? 50 penghafal Quran. Jadi kali ini yang duduk di masjid ini 50 para penghafal Quran. Semua membaca Al-Quran tadi itu bil ghaib karena hafal Al-Quran. 4 hataman. Secara hitungan akal, kalau kita lagi menanam lalu diguyur hujan, lalu ditambah lagi dengan apa? Pupuk, maka insya Allah dari Kemenak ini akan hadir, akan muncul, akan lahir orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ibu bapak, karena grogi satu aja yang saya sampaikan. Grogi, dia orang penghafal Quran. Malah saya disebut di depannya Gus Adam ini panas sudah. Makanya saya pakai baju hitam biar nggak sama, biar jelas kelihatan nggak hafal Quran. Kalau yang putih begini kan hafal Quran. Saya pamit sama Pak Kasubag, saya tak ganti baju. Mohon maaf, saya tadi jam 6 pagi sudah keluar rumah, belum sarapan Pak. Sama Mas Surya sama Mbak Dina di acara madrasah Ponggok sana. Lalu jam 9 ke Man 1 acaranya ZI Yai Munif. Belum selesai istri saya telepon Pak. Nah ini Polda loh yang telepon. Polisi dapur. Kalau sudah polisi dapur telepon bahaya itu. Bahaya. Di atas tadi ada Dharma Wanita. Pokoknya kan bahaya tadi. Pokoknya. Oh ya wes tak pulang Pak Monip, sampean ke oso nundi, aku tak mulai dhisik. Ibu-ibu ngaji. Terus belum selesai, Mbak Mokhroji telepon, jam 11 loh ya cari. Iya Pak. Saya pamit Pak Monip tak ganti baju. Nyon sewu saya kenapa? Saya dari jam 6 tadi pakai itu, begitu jam 9 saya ganti baju, di atas saya juga ganti baju, ke sini ganti baju. Biar Gus Adam ngomong kepala Kemenak kak kiri. Masa jenengan pakai baju itu terus lagi. Ganti. Kenapa? Karena Mbak Axel, Mbak Dina buatkan berita. Oh berarti Pak Farmadi ganti lagi. Kan enak. Ganti lagi. Ya urusan mahal atau tidak gak penting. Yang penting berubah. Ditambahi ini sedikit wes jadi. Terima kasih. Seorang ulama besar asli Indonesia. Yang kitab itu sudah dibaca bolak-balik oleh panjenengan. Nasaihul Ibad. Pada halaman 50-51 beliau ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada abad ke-14 di saat beliau belajar di Timur Tengah. Di sana ada ungkapan begini. Innallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
bi khamsi karomatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad itu dibanding dengan nabi-nabi yang lain itu ada 5 kemuliaan. Salah satunya adalah akramahu bil ism. Allah memuliakan Nabi Muhammad dibanding dengan yang lain itu akramahu bil ism, dengan namanya. Nama. Ayo coba cek Al-Quran. Nanti panjenengan yang baca, saya kan gak hafal. Di saat Allah menyebut Nabi Muhammad, dalam Al-Quran itu Allah selalu menyebut kata Rasul, kata Nabi. Kalau seandainya Allah menyebut kata Muhammad, setelah kata Muhammad atau di penghujung kata Muhammad itu, ayat itu Allah menyebut kata Rasul. Berdampingan atau setelahnya. Beda dengan Allah menyebut Nabi yang lain, langsung disebut namanya. Makanya kalau ke Pak Kasubag, ini nggak boleh Pak Kasubag. Pak Mukhroji, Mukhroji enggak, Pak Mukhroji, ada paknya, Pak Mukhroji atau Pak Kasih. Gus Adam enggak boleh, Dam, apalagi para hufat-hufat enggak boleh. Dam enggak boleh. Enggak boleh. Al-Qur'an kan nih. Ayo coba ya. Di saat Allah menyebut Nabi Musa, Allah langsung nyebut Musa. Qala Musa majitum bihis-sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Langsung Musa. Misalnya Dina agak biye Mbak Dina gitu. Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nuh. Bukan tidak memuliakan Allah kepada nabi-nabi itu, memberi pelajaran kepada kita. Nuh, Nabi Ibrahim Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal bina ila akhiril ayat. Ibrahim, Ismail. Ada lagi. Nabi Adam. Dam uskun anta. Ya Adamu. Uskun anta. Padahal Abul Bashar. Dam uskun anta. Wa zaujukal jannah. Dam silakan engkau bersama istrimu bertempat tinggal di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Apa yang ada di sorga silakan kau makan, silakan kau minum bersama istrimu. Tapi ingat kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali engkau mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Profesor Dr. Ali Asobudi mengko dicek Safatut Tafasir. Hadhihi syajarah itu adalah syajaratul khuldi, ada yang mengatakan syajaratul karamah. Akibat bujukan rayuan yang dilancarkan oleh setan kepada ibunda Hawa, fa'azallahuma syaitan. Makanya ngerayu itu lewat istri. Pengalaman. Suami yang kopiahnya tinggi begini, kalau sudah dicelatu oleh istri, dalam ayo ngomong aku hafal Quran loh sayang gitu. Iya tapi urusan di rumah gitu. Saya nanya dulu. Ustadzah, di saat hari ibu kemarin, apakah suami panjenengan di saat panjenengan mau bangun subuh, sayang selamat hari ibu ya, lalu dicium panjenengan, lalu ini hadiahnya, halo boten, alhamdulillah, hadiahnya WA kasih Bimas langsung nombro. Saya nanya lagi, mumpung ketemu para hufat ini, hafidho dan apa? Ustadzah, di saat panjenengan buatkan kopi, buatkan susu, teh sama suami, apakah suami ngomong terima kasih sayang? Halo, kok nggak jawab? Iya toh, iya jawab apa ya enggak? Apakah panjenengan sudah nyiapkan nasi pecel, nasi goreng pagi sebelum berangkat kantor? Terima kasih sayang.
Paling jawaban alah mulai. Saya ngomong kalau istri bangun, jelang bangun subuh, saya bangunin subuh, saya sayang, saya cium, selamat hari ibu sayang, ini hadiahnya. Anak mantu saya juga sayang, ini hadiah. Selamat hari ibu karena engkau adalah ibu dari cucu saya. Pernah? Halo? CR. Mulai, ayo mulai. Terus, maka itu di saat Nabi Adam. Karena fa'azallahuma syaiton tadi itu melanggar aturan Allah, fa'akhrajahuma mimma kana fi, diusir oleh Allah. Karena diusir, dikeluarkan oleh Allah dari sorga, menangis selama 350 tahun pisah antara Adam dan Hawa. Dan tangisannya itu diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tangisan itu yang ditangisi itu Al-Quran yang dibaca tepatnya pada tanggal 10 Muharram setelah 350 tahun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, lalu diterima taubatnya. Monggo dibaca Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand. Dipertemukan di situ. Asik. Tapi di saat Allah menyebut Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun. Rasul itu Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun. Apalagi maka yang Rasul lagi laqad ja'akum rasulun, terus laqad kana lakum fi rasulillah, Nabi Muhammad. Tapi ada juga dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi. Hei Rasul, hei Nabi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, dan seterusnya. Hei Nabi, hei Rasul. Tapi di saat Allah menyebut kata Muhammad, setelah kata Muhammad atau di penghujung ayat itu Allah menyebut kata Rasul. Muhammadun Rasulullah. Apa? Asyidda alal kuffar. Walladzina mau asyidda alal kuffar. Ini ki untungnya ngaji sama orang-orang hafal Quran. Ada yang di akhir ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hebatnya, inilah oleh Rasulullah direalisasikan dalam bentuk nyata betapa Rasulullah beretika kepada anak kecil, kepada orang tua. Rasulullah kalau anak kecil manggil Muhammad, Rasulullah enggak noleh sak badannya. Beretika dengan orang lebih tua, bahkan dengan orang non muslim sekalipun. Ayo monggo buka hadis arba'in, syarah hadis arba'in, hadis yang keempat. Pernah satu saat Rasulullah berjalan bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar. Dalam perjalanan panjang itu Rasulullah haus, Rasulullah dahaga. Mencari air, sumur, sungai pun tidak ada. Ternyata di depan Rasulullah yang agak jauh itu ada seorang pengembala kambing, onta dan sapi perah. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Kala itu Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam. Dihampiri oleh Rasulullah, ya Abdullah bin Mas'ud, ini menada mudhaf loh ya. Ya, khamsun tunada wa ya mufradun alam. Alfiannya kan begitu. Ya Abdullah, maka kalau ada kepala kaum menikahkan namanya Abdullah, tidak boleh ya Abdullah. Karena menada mudhaf ya. Menada mudhaf, maka khamsun tunada dan seterusnya. Ya Abdullah bin Mas'ud. Ini tugasnya Mbak Mukhroji. Ngomong ke kepala kaum, jangan sampai muni ya Abdurrahman, munada mudhaf karena dayanya. Karena munada mudhaf ya. Mudhaf ilah. Jadi ya Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau pemilik sapi perah, onta dan kambing ini? Izinkan saya bersama sahabat saya Abu Bakar haus dan dahaga dari tadi mencari air. Subur tidak ada airnya, sungai juga tidak ada airnya. Izinkan saya minta air susu dari sapi yang engkau miliki, kata Rasulullah. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Muhammad, saya cuma sekedar pengembala kambing.
Maka tidak mungkin saya memberikan susu ini dari sapi ini kepada engkau. Saat Rasulullah mendengar kabar ini, Rasulullah langsung tertarik, simpati kepada Abdullah bin Mas'ud karena kejujurannya. Coba seandainya saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak jujur, ambelan Muhammad momokano wongi silahkan, ombean. Tafadhol khud sumasrab, kan pasti begitu. Tapi tidak, Rasulullah simpati, kagum terhadap kejujurannya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menawarkan, Muhammad non muslim, seandainya engkau menginginkan air susu dari sapi ini, engkau akan saya hantar pada sang majikan yang kali ini sedang berada di kediamannya. Baik, kata Rasul. Begitu Rasulullah nyampe di kediamannya, Rasulullah menyampaikan maqasidul utmanya, keinginan Rasulullah pada sang majikan. Wahai sang majikan, izinkan saya bersama sahabat saya minta air susu dari sapi yang kau miliki. Haus perjalanan panjang. Apa kata sang majikan? Muhammad, sapi ini bisnis. Enggak mungkin saya berikan cuma-cuma kepada engkau. Terus beli. Nah, bisnis. Akhirnya saat itu Rasulullah sempat mengangkat kedua belah tangannya, ya Allah, anugerahkan kepada sang majikan medit ini ya Allah. Majikan medit ini ya Allah, berubah cara pandang, cara berfikirnya, hingga akhirnya saya diberi air susu dari sapi yang dimiliki. Akhirnya setelah Rasulullah berdoa, yujarribu nafsahu ayas alam marra ba'da marra. Rasulullah mencoba meminta lagi kepada sang majikan. Wahai sang majikan, bagaimana seandainya yang saya minta sapi fi yaminika, di sebelah kanan engkau itu yang kurus kering. Sang majikan ngomong, kalau sapi yang kurus kering ini secara hitungan akal tidak ada air suci. Tafadhol khud ya Muhammad. Langsung, kalau itu silakan kau ambil. Tapi apa yang terjadi? Biiznillah wa biqudratillah. Salah satu mukjizat Rasulullah, begitu sapi tadi itu dipegang, susu sapi loh ya, dipegang, begitu dipegang sapi itu gemuk seketika atas izin Allah, lalu diperas susunya. Begitu diperas, Rasulullah mendapat susu. Begitu Rasulullah mendapat susu ini, justru orang yang pertama kali dipersilahkan minum oleh Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, ta'ali hauna tafadhal israf awalan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, susu ini sudah halal bagi saya. Majikan engkau menghadiahkan pada saya, maka silahkan engkau minum, halal bagi saya. Silahkan engkau minum duluan. Apa kata Abdullah? Muhammad, dari tadi engkau mencari air, dari tadi engkau mencari susu, tapi kali ini di saat engkau menemukan susu itu halal menurut engkau, tinggal engkau minum. Justru saya seorang pembantu pengembala kambing dan sapi onta, non muslim sekalipun dipersilahkan minum duluan di hadapan engkau dan majikan. Betapa agung akhlakmu Muhammad. Maka saat ini izinkan saya Muhammad ikrar di hadapan engkau dan sahabat engkau untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam karena akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang dipersilahkan minum oleh Rasulullah Abu Bakar. Yang ketiga, majikan medit. Sang majikan, susu ini halal bagi saya karena kau hadiahkan pada saya, maka saat ini saya hadiahkan pada engkau. Jawaban sang majikan sama persis dengan Abdullah bin Mas'ud. Muhammad, betapa agung akhlakmu Muhammad. Engkau mencari air, mencari susu dari tadi untuk menyambung hidup. Tapi di saat susu siap engkau minum, justru saya yang dipersilahkan minum duluan daripada engkau. Maka saat ini juga Muhammad, saya berikrar di hadapan engkau untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terakhir sisa dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Abu Bakar dan sang majikan medit, Rasulullah yang meminumnya. Betapa hebat akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini, satu samping liutammi makaribal akhlak, yang kedua bu'aistu mualliman. Saya diutus oleh Allah ke dunia ini mualliman, sebagai guru. Panjenengan penghafal Quran,
ya ustadz dan ustadzah, ya kiai dan bunyai. Artinya borongan sorga itu milik jenengan toh. Kepala Kemenak nanti ajakan aku. Kepala Kemenak melo aku loh yo. Pak Kasubag melo aku loh yo. Pak Kasih panjenengan kasihan karena kemarin sohibul makan dan makanan. Itu tak ajak pisan. Ngono loh. Karena yang panjenengan penghafal Quran. Ahlullah wa khosatu. Terakhir saya bercerita sedikit. Pernah satu saat ada seorang perempuan pada perang Uhud. Di saat perang Uhud, Rasulullah berangkat bersama sahabat-sahabat di perang Uhud. Ada seorang perempuan sahabat Rasulullah lagi masak di rumahnya. Suaminya lagi tidur. Melihat Rasulullah bersama sahabat-sahabat berangkat, Nusaibah binti Ka'ab membangunkan suaminya, "Mas, bangun. Rasulullah sudah menuju perang Uhud. Kuda sudah saya siapkan, pedang sudah saya siapkan, baju perang sudah saya siapkan. Berangkat bela Rasulullah. Dan jangan engkau pulang wahai suamiku kecuali membawa kabar Rasulullah menang." Setelah cium tangan, berangkat sang suami. Di saat mau berangkat, si Nusaibah binti Ka'ab menyampaikan, "Wahai suamiku, sampaikan salam takdim saya pada Rasulullah." Di saat suaminya Nusaibah binti Ka'ab sampai pada Rasulullah, minta izin menyampaikan salam. Perang luar biasa hebatnya suami Nusaibah, tapi akhirnya suaminya wafat di medan tempur. Rasulullah utus sahabat sampaikan pada Nusaibah suaminya wafat di medan tempur. Apa jawaban Nusaibah? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah suami saya wafat di medan tempur membela Rasulullah. Saya masih punya anak lagi. Namanya Abdullah. Umur 13 tahun. Nah, ayahmu sudah wafat sayang. Apakah engkau mau membela Rasulullah? Mau atas izin ibu. Nah, kuda sudah saya siapin. Baju perang dan pedang sudah saya siapin. Berangkat nak, sampaikan salam bunda pada Rasulullah." Begitu menyampaikan salam bunda, cium tangan berangkat ketemu Rasulullah, disampaikan pada Rasulullah. Ternyata setelah diberi izin oleh Rasulullah, Abdullah putranya yang umur 13 tahun jauh lebih dahsyat daripada ayahnya. Banyak musuh-musuh Rasulullah yang terkapar dari pedangnya. Tapi akhirnya wafat di medan tempur. Rasulullah kirim utusan lagi, sampaikan sahabatku pada Nusaibah binti Ka'ab, anaknya sudah wafat. Apa kata Nusaibah? "Saya masih punya anak namanya Habib, umur 9 tahun. Nah, kakakmu, ayahmu sudah wafat membela Rasulullah. Nak, apakah engkau mau membela Rasul? Mau atas izin ibu." Ibu loh ya ini, ibu, bukan izin bapak loh ya, izin ibu. Sudah disiapin semua pedang, baju dan kuda. Sampaikan nak salam hormat ibu kepada Rasulullah. Begitu berangkat cium tangan sampai salam pada Rasulullah. Si Habib ini anak yang umur 9 tahun jauh lebih dahsyat dari ayahnya dan Abdullah kakaknya. Membela Rasulullah dan musuh-musuh terkapar dari pedangnya. Tapi apa yang terjadi? Habib juga wafat di medan tempur. Begitu salam ini disampaikan lagi atas perintah Rasulullah, Nusaibah binti Ka'ab ngomong, "Tinggal saya." Apa kata sahabat? "Jangan ibu, tidak ada perintah dari Rasulullah." "Enggak apa-apa. Kuda saya tinggal satu, baju perang tinggal satu, pedang tinggal satu." Berangkat pamit pada Rasulullah. Di saat pamit pada Rasulullah, kata Rasul, "Nusaibah, tugasmu di belakang. Kalau ada sahabat-sahabat yang terluka, tugasmu lah yang membersihkan darah itu." Baik. Di saat tugas itu dari Rasulullah sudah diemban, sahabat yang luka dibersihkan, sahabat yang sakit dibersihkan, semua mendengar kabar Rasulullah terluka. Di saat mendengar kabar Rasulullah terluka, Nusaibah melompat ke kudanya, bawa pedangnya, di depan Rasulullah menyampaikan,
Jangan sampai satupun pedang-pedang musuh Rasulullah menyentuh Rasulullah kecuali saya mati di depan Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, Nusaibah jauh lebih dahsyat dari suaminya Abdullah dan Habib anaknya. Tapi akhirnya Nusaibah wafat di medan tempur. Rasulullah menghunuskan pedang dan Rasulullah menyampaikan al-jannatu tahta dillati suyuf, surga di bawah naungan pedang. Ini artinya yang saya sampaikan pada panjenengan, ayo bareng-bareng jihad kita lewat Al-Quran. Jihad kita lewat Al-Quran. Bareng-bareng lewat Al-Quran. Kalau bukan dari kita semua Kemenak yang sudah terhimpun 50 orang ini yang membumikan Al-Quran di Kabupaten Blitar, siapa? Kepala Kemenak hafalnya Yasin. Itu pun kalau lagi mikir utang ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Sama kayak kasihnya. Hanya panjenengan, tumpuhannya sama. Kalau ke atas turjaun terus pokoknya. Lagi mikir utang kalau lagun fayakun. Terima kasih para panjenengan. Pak siang ini satu apa istilah doanya tadi apa? Unjuan apa? Unggahan. Kalau di Surabaya megengan. Ya, unggahan, megengan. Tapi kalau di Surabaya dan Madura itu unggahan dan megengan itu biasanya apem yang dibawa. Apem. Karena doanya Allahumma innaka afuwun. Moni afwun ka iso, moni apem. Terus apem yang dibawa ke masjid dan musola wis gede-gede kosong. Akhirnya enggak dimakan, dibuat bal-balan sama anak-anak. Sekarang dirobah sama Pak Mukhroji. Jangan apa mbak, terus nasi aja. Itu setuju. Ada kos-kosan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya titip Al-Quran pada panjenengan. Saya mau nanti teman-teman yang di madrasah, yang di KUA maupun penyuluh penghulu yang mau setor Al-Quran kepada panjenengan, trimon. Itu jariah panjenengan lewat organisasi kita. Dan saya udah ngomong kemana-mana lewat MUI, di NU, saya ngomong di Pemkab, saya ngomong, semua ngomong. Kita sudah punya organisasi Hotmil Quran dan orangnya ada 50. Yang terakhir yang penyuluh nanti pesan Bupati biasanya ya di Pendopo. Ya kemarin ya. Pokoknya dijadwalkan. Itu hitung-hitung amal kita ya deres kita, murojaah kita Al-Quran di sana. Insya Allah kalau pas lagi nggak keluar saya ikut, tapi ikut mendengarkan bukan baca loh ya, bukan. Kalau baca ma bainas sama was sumur, ini sama aku sumur, cuma ikut nyemak, saya ikut nyemak. Insya Allah saya ikut nyemak, ya Pak Mukhroji, ya Pak Kasubag, semuanya nanti saya ajak juga ikut sholat berjamaah di sana, sholat tarawih kalau enggak diundang oleh Bupati acara keliling itu safari. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah setelah acara ini masih ada makanan. Ini kan sohibul makan sudah jelas, makanannya ada. Urusan nanti cukup atau tidak sesuai dengan amal perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kalau enggak cukup, saya tanggung jawab Pak Mukhroji keluar carikan. Gitu. Carikan. Penghafal Quran 4 kali ini. Terima kasih semuanya, Ustadz Ustadzah, para kiai, para bunyai, panjenengan meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Ibarat guyur hujan di Kemenak, yang nyirami di Kemenyak, dengan harapan Al-Quran ini merambah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi unan hadihil kalim idza wajadtumul ikhtilaf an syakil kalim narju minkumul af wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Farmadi atas dakwah-dakwahnya dan juga motivasinya kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Matur Sembah Nuwun sangat juga Gus Adam. Alhamdulillah Gus Adam beserta seluruh hafidh-hafidhah yang sudah menyejukkan hati kita semuanya.
Alhamdulillah sampailah kita di penghujung majelis yang penuh cahaya ini. Ayat-ayat suci Al-Quran telah terlantun, nasihat telah mengalir menyejukkan hati, dan doa-doa sudah kita langitkan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan umur yang barokah dan manfaat, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Ini nanti setelah acara ini dimohon untuk bisa sholat berjamaah bersama-sama. Bibar niku baru kita makan, sahibul makan tadi nggih. Oh, kalau kirang berarti dibayarnya mbak ngoten nggih, Pak. Alhamdulillah, semoga acara pada hari ini penuh barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.